kita memulai ibadah, mari kita mempersiapkan hati kita persiapkan Alkitab kita, Kidung Jemaat dan Kidung Muda-Mudi kita, untuk kita sama-sama dapat memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri, kita akan sama-sama menyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan membuka ibadah kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama dan yang kedua, berhimpun semua. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini Kau telah mengumpulkan kami semua di tempat kami masing-masing, sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul dan beribadah persekutuan teruna. Tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar dalam ibadah ini kami dapat memuji nama-Mu, kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan kiranya itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-65 sampai yang ke-72. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat yang ke-65 sampai yang ke-72. Kita akan bacanya secara bersama-sama ya. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku,
supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Nah, kita akan merespon Mazmur kita dengan bernyanyi dari pujian Kidung Jemaat 417, bait yang pertama dan kedua, serahkan pada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan pagi ini kami mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, sucikan hati dan kehidupan kami, sucikan ruangan ini Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan, yang menonton lewat live Tuhan, dan juga kakak layan akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian bunyinya. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di rumah kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya.
Seseorang belum sepenuhnya menjadi Kristen jika ia hanya menyadari dosanya. Dia tahu dia bersalah, dia tahu dia melakukan suatu kesalahan, tetapi dia tidak mau dirubah oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah yang terjadi di jemaat Efesus pada saat itu. Nah, adik-adik, kehadiran Rasul Paulus di jemaat Efesus pada saat itu, kalau Kak Ola ringkas, di dalam perikop bacaan ini ada 7 teladan yang Rasul Paulus ingin berikan kepada kita semua, yang Kak Ola juga ingin sampaikan kepada adik-adik. Yang pertama, yaitu ajaran. Ajaran Tuhan Yesus yang betul-betul Rasul Paulus terapkan adalah ajaran kebenaran. Dengan cara bagaimana kita berdoa, bagaimana cara kita mencari Tuhan, bagaimana cara kita untuk membaca Alkitab. Itulah ajaran-ajaran yang Rasul Paulus ingin untuk jemaat di Efesus melakukannya. Yang kedua, cara hidup. Teladan yang Rasul Paulus inginkan untuk dilakukan oleh jemaat Efesus adalah Paulus sadar dia adalah citra atau cermin daripada Tuhan Yesus. Paulus sadar bahwa dia adalah kitab yang terbuka yang harus dilihat oleh jemaat pada saat itu. Nah, adik-adik, yang ketiga di sini catatan Tola adalah Rasul Paulus mempunyai pendirian yang teguh. Dilihat dari cerita kita, mengapa Paulus mempunyai pendirian yang teguh? Adik-adik bisa melihat ketika Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan di jemaat Efesus, ada tantangan, ada rintangan yang ia hadapi. Tetapi apakah dia mundur? Tidak. Dia tidak mundur, adik-adik. Dia tetap maju pada pendiriannya. Dia teguh karena dia yakin bahwa dia mempunyai iman yang menyelamatkan dia, yaitu beriman kepada Tuhan Yesus. Paulus yakin bahwa Tuhan Yesus akan menyertai dia apapun yang terjadi. Tuhan akan senantiasa menolong dan mengurapi Rasul Paulus. Selanjutnya adik-adik, yang kelima, teladan dari Rasul Paulus adalah sabar. Adik-adik bisa melihat cerita tentang kisah para rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12 ini. Kesabaran Paulus sungguh sangat diuji. Ketika Paulus memberitakan firman Tuhan di rumah ibadat selama 3 bulan, ada dari mereka yang justru tegar hatinya. Malah mereka ada yang mengumpat jalan Tuhan. Apakah Paulus marah kepada mereka? Tidak. Paulus tidak marah. Tetapi Paulus dengan penuh kasih, Paulus memisahkan mereka-mereka yang tidak mau diubah dengan yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus memisahkan dan Paulus akhirnya membawa mereka-mereka yang mau diubah untuk beribadah di ruang kuliah Tiranus. Nah, adik-adik, selanjutnya yang ketujuh adalah tekun. Ketekunan daripada Rasul Paulus itulah, kesabaran daripada Rasul Paulus itulah yang membuahkan keberhasilan, yaitu penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Adik-adik, kita sudah mendengar sama-sama, kita sudah sama-sama belajar akan teladan daripada Rasul Paulus. Tuhan Yesus menginginkan kita juga sebagai teruna-teruna GPIB, kita mau belajar seperti Rasul Paulus. Salah satu hal yang simple yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan adalah contoh sehari-hari dalam kehidupan nyata kita. Ya, dalam kehidupan nyata kita, Tuhan hanya menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini adalah sebagai kitab yang terbuka dimanapun kita berada. Kita harus mencerminkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita harus hormati orang tua, kita harus takut kepada orang tua, kita harus dengar-dengaran kepada orang tua. Mengapa kita harus dengar-dengaran kepada mereka? Karena mereka adalah wakil Allah di dunia ini. Ya adik-adik, kenapa kalau Allah katakan mereka adalah wakil Allah di dunia ini? Alkitab mengatakan bahwa apabila kita menghormati orang tua,
maka akan lanjut umur kita di tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik, di masa pandemi ini pasti adik-adik dan Koala banyak melihat ada berbagai masalah atau persoalan di sekitar kita. Koala tidak menyuruh adik-adik untuk pergi ke sana, tapi mari sama-sama kita berdoa. Doakan agar COVID ini cepat berlalu dari bangsa dan negara kita dan kita kembali dapat beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman yang diberitakan oleh Kaula tadi. Sekarang kita akan meresponnya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 432 bait yang pertama dan kedua, Jika Padaku Ditanyakan. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kami, Engkau melindungi kami di pagi hari yang cerah ini, di hari Minggu yang berbahagia ini. Kami masih dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga pertengahan tanpa suatu kurang apapun ya Bapa. Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati pemimpin negara ini, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah sekalipun. Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk garda terdepan negara kami Indonesia ini ya Bapak. Engkau berkati baik TNI maupun Polri, Engkau berikan mereka kesehatan, mereka kekuatan, agar mereka dapat melindungi negara kami, agar mereka dapat menjaga negara kami dari segala mara bahaya. Kami tahu mereka adalah yang terbaik, karena mereka selalu dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa, mungkin beberapa waktu yang lalu, hingga saat ini negara kami diserang oleh virus corona Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap kami, Engkau berkati masing-masing kami, Engkau tutup bungkus, Engkau berikan kami kekuatan agar kami dapat menjaga diri kami, agar kami selalu dijauhkan dari segala virus, dari segala penyakit lainnya juga ya Bapa. Kalaupun ada saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami, atau siapapun itu yang sudah terkena, sudah terinfeksi dengan virus corona ini atau penyakit lainnya, Engkau berikan mereka kesembuhan. Engkau tutup bungkus mereka dengan darah daging-Mu, dengan bilur-bilur-Mu saja ya Bapa. Engkau pulihkan mereka, Engkau jamah mereka, agar apa yang mereka makan dan minum, setiap perawatan yang mereka jalani dapat mempercepat kesembuhan mereka, agar mereka dapat melaksanakan aktivitas mereka seperti bagaimana biasanya. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk setiap kami. Semoga virus corona ini bukanlah menjadi penghalang bagi kami untuk selalu merendahkan diri kepadamu. Buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami selalu datang ke hadirat-Mu untuk berkomunikasi dengan-Mu, untuk selalu merendahkan diri kepadamu ya Bapa.
Ya Bapa, mungkin ini saja dari kami. Dengarkanlah doa kami. Tuhan, dalam kesempatan doa syafaat ini kami ingin mendoakan gereja kami ya Tuhan, gereja GPIB UD ini ya Tuhan. Tuhan berkati segala pelayanan yang dilakukan di dalamnya ya Tuhan, mulai dari pelayan-pelayan dari majelis, pendeta hingga pelayan-pelayan lainnya ya Tuhan. Dan juga berkati jemaat-jemaat yang ada di dalamnya ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa terkhususnya gereja GPIB Yudea ini agar dapat berkembang lagi ke depannya ya Tuhan, dan semakin banyak jemaat yang rindu akan firman-Mu dan datang ke gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas cinta kasih Tuhan kepada kami semua, karena di pagi yang indah ini, kami masih boleh disatukan dalam ibadah persekutuan teruna, walau dalam keadaan di rumah masing-masing. Buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak lain kami, Tuhan berikan hikmat, buat kami dapat lebih mengerti tentang firman-Mu. Berkatilah persekutuan teruna kami ini, dan berkati juga kakak-kakak PT yang sudah melayani dengan baik. Kiranya Tuhan berkati kakak-kakak lain di dalam melakukan tugas dalam pelayanan dan program-program yang telah kakak lain rencanakan, baik yang sudah kakak lain lakukan maupun yang kakak lain belum lakukan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami dalam kehidupan sehari-harinya. Kiranya Tuhan memberkati tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan juga akan memberkati dalam penuntutan ilmu. Ya Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami tidak bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah di dalam gereja, tetapi kami yakin apapun rencana-Mu, itu yang terbaik bagi kami. Tuhan, ampunilah kami dari salah dan dosa yang sudah kami lakukan, melawan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang jauh dari kata sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Inilah rangkaian doa syafaat kami ya Bapa, yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, jauh daripada kesempurnaan penuh kekurangan ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Mari kita sama-sama memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 92. Bait yang pertama dan kedua, kita menaburkan biji kebenaran.
Bapa kami yang baik, pada pagi hari ini, di ibadah ini kami telah memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Kiranya dari pemberian kami yang tidak banyak ini, kami memberikannya dengan tulus hati ya Tuhan. Kami memberikannya, kiranya persembahan ini juga dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan warta persekutuan tarunan. Adik-adik, setelah selesai ibadah, jangan lupa dicek kolom description box-nya untuk adik-adik mengisi form absensi kehadiran adik-adik ya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah PLKPT pada pagi ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita menyanyikan Kidung Muda Mudi nomor 97, bait 1 dan 2 di jalan hidup yang lebar sempit. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi ini kami sudah boleh melaksanakan ibadah PLKPT. Bapa yang Maha Baik, ada banyak kekurangan kami. Kiranya Tuhan mau ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Tuhan mesempurnakan ibadah PLKPT kami pada pagi ini ya Bapa, agar semuanya boleh berbau harum di hadapan Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.